Hari ini Republik Laptop kedatangan lagi laptop baru. Nah ini dia laptopnya dari Asus ExpertBook. Ini untuk penampakan laptopnya sendiri, dia punya bodi yang super tipis. Ini juga ringan banget dan bisa kalian lihat laptop ini dia udah punya layar yang bisa di flip 360 derajat jadi tablet kayak gini. Udah pasti untuk layarnya udah pasti touchscreen dan dia enak banget kalau dipakai buat nonton. Dan gak hanya layarnya aja yang keren, tapi spesifikasinya juga keren. Ini dia udah pakai prosesor generasi yang ke-11 dan VGA Intel Iris Xe. Kalau kalian penasaran dengan laptop ini harganya berapaan dan spesifikasi lengkapnya seperti apa, tonton video ini sampai selesai karena bakalan kita bahas tuntas semuanya. Halo rakyat, kembali lagi dengan Republik Laptop di segmen bahas tuntas. Oke, untuk video kali ini kita bakalan bahas tentang laptop yang paling baru datang ke Republik Laptop. Nah ini dia laptopnya dari Asus ExpertBook. Ini laptop dia udah keren banget ya, mulai dari value-nya udah keren, banyak banget value dari laptop ini, spesifikasinya juga udah keren. Kayaknya ini kalau dilihat sekilas dari spesifikasinya ini dipakai main game juga bisa banget nih. Tapi sebelum kita bahas spesifikasi dan value secara lengkap, kita bahas dulu pertama mulai dari desain atau tampilannya nih. Karena ini ya hal yang paling penting untuk orang-orang yang nggak tahu tentang spesifikasi. Nah, kalau kita lihat secara seksama, laptop ini dia punya desain yang keren banget, minimalis ya tentunya. Untuk warnanya ini kelihatan seperti warna hitam tapi agak navy juga. Ini dia punya bodi yang super tipis. Bahkan kita timbang tadi pun dia beratnya cuma 1,2 kg aja. Dan tentunya ini super ringan banget kalau kalian punya kebutuhan atau punya mobilitas seperti kerja ataupun kuliah yang harus bawa laptop. Laptop ini sepertinya cocok banget buat kalian karena kalau dibawa tiap hari pulang pergi kerja ini pasti gak bakalan bikin pundak kalian berat. Itu untuk dari bodinya yang super tipis. Nah, untuk selain dari bodinya juga, laptop ini dia punya layar yang bisa di flip 360 derajat jadi tablet. Ini bisa di 180 derajat seperti ini ya. Ini bisa jadi tiduran seperti ini, bisa dijadiin tablet seperti ini. Ini enak banget kalau kalian belajar Illustrator karena ini speknya udah cukup banget buat Illustrator. Ini kalian tinggal beli pennya aja karena ini memang minusnya dia gak ada pennya aja. Atau kalian suka nonton, nah kalau kalian nonton ini bisa dijadiin mode tenda seperti ini nih. Nah ini jadi mode tenda seperti ini ya. Atau kalau dipakai mode laptop ya juga bisa karena ini memang laptop ya. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan utamanya yaitu spesifikasi dari laptop ini. Kan tadi udah ya, value-nya udah bagus, dia punya layar yang bisa di flip 360 derajat, touchscreen-nya juga responsif, cuman minusnya dia nggak ada di pennya aja. Nah sekarang apakah spesifikasinya juga sekeren value yang ada di laptop ini? Nah kalau dilihat dari prosesornya sendiri, laptop ini dia udah dibekali dengan prosesor Intel Core i5 generasi yang ke-11 dengan base clock di 2,4 GHz. Nah kalau kita lihat dari generasinya ini dia udah cukup bagus ya, karena Intel tuh sekarang generasi yang paling bagus tuh, generasi yang paling baru tuh dia ada di 14. Nah ini dia ada di 11. Dan untuk generasi yang ke-11 ini dia terbilang bagus untuk saat ini ya, karena memang saat ini belum ada generasi yang terbaru lagi. Jadi kalau dipakai buat kerjaan sehari-hari sampai dipakai buat main game tipis-tipis juga ini pastinya masih bisa banget. Nah untuk prosesor ini juga dia punya 4 core dan juga 8 thread yang dimana ini udah cukup banget untuk Intel untuk aplikasi-aplikasi di zaman sekarang ini. Terus RAM-nya laptop ini dia pakai di 8 GB. Ini baru kepake satu slot dan dia udah nyediain satu slot lagi. Jadi ini masih bisa di-upgrade lagi ya. Nah, untuk SSD-nya sendiri, laptop ini dia pakai SSD tipenya NVMe di 256 GB. Ya kalau dibilang cukup, ini udah cukup sebenarnya. Tapi kalau memang dirasa kurang, SSD ini dia masih bisa upgradable atau kalian bisa upgrade juga pakai hard disk eksternal ya. Kalau untuk SSD sih gak terlalu gimana-gimana ya. Yang penting dia udah pakai tipe NVMe yang paling cepat, itu udah bagus juga. Nah, untuk VGA-nya, laptop ini dia pakai VGA dari Intel Iris Xe Graphics dengan VRAM di 4 GB. Yang dimana ini udah cukup banget kalau dipakai untuk kebutuhan medium game, dia pasti bisa. Kalau dipakai buat desain editing, apalagi kalau kalian kebutuhannya hanya untuk kantoran biasa, ini udah pasti super awet banget. Karena Intel itu dengan VGA Intel Iris Xe apalagi ini udah termasuk VGA yang awet. Kalau dipakai buat kerjaan, kalau dipakai buat kantoran atau kuliah, dipakai jangka panjang 5-10 tahun ini udah dijamin pasti bisa banget. Nah itu untuk value yang ada di laptop ini. Nah sekarang kita bahas tentang portnya nih. Laptop ini punya port yang kelihatannya kalau dilihat dari portnya sendiri ini cukup lengkap ya. Dia punya 2 USB Type-C, Thunderbolt juga ternyata. Terus di sebelah kanan
Dia ada HDMI-nya satu, port USB 2.0-nya satu, ada port earphone-nya juga, dan tombol power. Jadi untuk portnya ini sebenarnya udah lumayan lengkap, ada USB, ada HDMI, dan USB Type-C Thunderbolt. Cuman memang sedikit aja, dia USB-nya cuma ada satu aja. Dan karena ini dia memang laptop yang tipis, jadi dia gak punya port LAN ya. Nah, untuk layarnya sendiri, laptop ini punya dimensi layar di 13,3 inch ya. Orang-orang biasanya subnya di 14 inch, walaupun realnya 13,3 inch Full HD IPS. Ya, walaupun dia masih Full HD IPS, belum 2K ataupun 4K, tapi layar ini enak banget dipandang atau dilihat ya, untuk mata kita gak bakal bikin jenuh. Karena memang layar ini dia udah punya sertifikat iCare dari TUF Rainland. Jadi udah pasti dijamin untuk layarnya udah enak banget. Untuk refresh rate-nya juga ini masih standar 50 Hz. Ya kalau dipakai buat gaming tipis-tipis udah pasti enak. Tapi kalau dipakai buat FPS ya tentu aja ini bakalan kalah dengan laptop yang punya refresh rate di 144 atau lebih ya, di 120 Hz. Untuk keyboardnya sendiri, laptop ini dia punya feel keyboard atau feel tekannya ini udah enak juga ya, tactile juga, lumayan enak banget. Ya walaupun keyboard ini dia belum backlight. Jadi kalau dipakai buat di malam hari ini kita perlu tambahan cahaya lagi. Nah, selanjutnya kita bahas untuk kamera laptop ini. Untuk kamera laptop ini dia udah dibekali dengan privacy shutter ya. Ini dia udah punya privacy shutter yang minimalis juga. Jadi ini nggak bikin tampilan laptopnya itu jelek juga. Masih minimalis dengan privacy shutter yang udah enak juga nih dipakainya. Nah, untuk kualitas kameranya sendiri, coba kita lihat. Kita tes langsung ya. Nah, ini untuk kameranya. Oke, kita coba tes video langsung. Tes. Ini adalah hasil dari kamera Asus ExpertBook. Ini warnanya jadi lebih agak kuning ya, tapi masih bagus sih untuk kualitasnya. Untuk kameranya juga ini terbilang bagus juga jernihnya. Jadi kalau kalian punya kebutuhan untuk Google Meeting, Zoom Meeting, kalian ini pekerja kantoran atau kalian mahasiswa, ini cocok banget nih kalau dipakai buat sehari-hari. Apalagi kalau dengan cahaya yang mumpuni, karena di ruangan ini jujur aja ini ruangannya gelap banget. Kita cuma pakai satu lampu aja di sini nih. Jadi hasil dari kameranya kelihatannya nggak terlalu jernih ya. Dan kita juga udah tes laptop ini menggunakan benchmark, dan untuk hasilnya ini udah memuaskan banget untuk laptop yang memang segmentasinya ini untuk medium game atau untuk kantoran. Nah, laptop ini tadi dites pakai benchmark, dia dapat FPS di 52,1 FPS dengan skor 1312. Nah, dimana skor ini udah cukup bagus banget. Nah, sebagai gambaran, kalau kita benchmark laptop dengan skor di bawah 1000 itu dia pasti kalau dipakai buat game kurang worth it. Tapi kalau dia udah dapat skor 1000 lebih, berarti laptop ini udah terbilang yang bagus banget. Nah, jadi itu aja rakyat untuk review laptop dari Asus ExpertBook ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan laptop ini, kita di Republik Laptop kedatangan laptopnya cuma 4 biji aja. Jadi kalau kalian tertarik langsung aja buruan rebutan aja di Republik Laptop cabang Bandung dan juga Solo. Untuk alamatnya kita udah tulis di bawah. Dan kalau menurut kalian konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.